Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. Segala puja mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa. Segala puji kita haturkan kepada Allah, Zat Ilahi Rabbi yang menguasai segala isi hati. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi akhir zaman, Nabi pembawa kebenaran, Nabi pembawa keselamatan, Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan akhirnya kepada kita sekalian yang istiqamah untuk selalu mengikuti ajarannya. Hadirin ikhwatul iman, jamaah solat zuhur Masjid Al-Jabar yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Manusia tentunya dalam menjalani hidup harus punya janji, harus punya komitmen, harus punya ikrar bahwa kita sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang sadar dengan janjinya, dia akan konsekuen, dia akan selalu berpegang teguh bahwa segala kehidupannya harus benar-benar atas dasar karena Allah, berjuang karena Allah, berdakwah karena Allah, memakmurkan masjid karena Allah, bekerja apapun hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, suri tauladan, kunci sukses yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yasiru wala tuasiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Kita tentunya selaku orang-orang yang beriman ingin memudahkan kita tidak hanya urusan dunia, tapi kita juga ingin dimudahkan oleh Allah, yaitu urusan akhirat. Dunia sementara, akhirat selamanya. Bagaimanapun juga, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhiratlah kehidupan yang kekal abadi. Maka setiap manusia tentunya akan diuji, dilihat sejauh mana selama hidupnya, apakah mengabdi kepada Allah atau kita tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu
berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Apa artinya? Kita menyembah Allah yang sama, membaca bacaan yang sama, mengagungkan Allah yang maha segalanya. Kita diawali solat dengan membaca takbir. Allah yang maha besar, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah lah yang menyelamatkan. Maka bagi orang-orang yang cinta kepada Allah, dia akan selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya, takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah. Panggilan azan merupakan panggilan muazin, tetapi hakikatnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Maka kita harus sadar sesadar-sadarnya. Solat mengajarkan kita agar kita dekat dengan Allah, agar kita selalu memuji Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang senantiasa berzikir akan diberikan ketenangan di dalam hidupnya. Orang yang senantiasa berzikir akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ada masalah, dekati Allah. Jangan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis qudsi Allah menyebutkan, ana inda dhanni abdi bi. Aku sih tergantung perasaan hambaku. Kata aku dekat, Allah dekat. Tetapi bagi orang-orang yang senantiasa selalu takarub kepada Allah, yakin akan diberikan kemenangan, akan diberikan pertolongan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kita tahu kemarin kita memperingati 10 November, Hari Pahlawan. Kita harus mengikuti pahlawan secara berjamaah. Pahlawan agama, ada pahlawan kemerdekaan. Dan tentunya kita harus bisa mencontoh apa yang telah diajarkan oleh para pahlawan. Dia berkorban harta, berkorban jiwa, bahkan berkorban nyawa sekalipun demi kemerdekaan. Yang jadi masalah adalah sejauh mana kita mau berkorban demi agama Islam yang kita cintai. Orang yang beriman dimanapun adalah bersaudara. Kewajiban kita harus saling tolong menolong. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, harus selalu tolong menolong. Dan kita yakin orang-orang yang selalu menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurkumullah yansurkum. Barang siapa yang selalu menolong agama Allah, pasti Allah juga akan menolongnya. Apa tanda-tanda orang-orang yang selalu menolong Allah? Tentu dia selalu memakmurkan masjid, menghidupkan masjid dengan adanya majlis taklim, dengan adanya majlis selawat, dengan adanya majlis asmaul husna dan majlis-majlis lainnya. Ini merupakan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, yaitu yang ke satu, kuwatul akidah. Kuat akidahnya. Karena iman dia hidup, karena iman dia berjuang, dan karena iman dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar. Dengan kalimat takbir, pada waktu itu
para sahabat, para pejuang siap berjuang, siap untuk mengorbankan dirinya demi kejayaan Islam dan kejayaan rakyat ke depannya. Maka kita selalu mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya agar tak lupa berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalahkan kepadaku, pasti akan aku ijabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin kita berdoa pasti akan diijabah. Dan Rasul juga mengajarkan agar selalu membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati. Sabit qalbi, tetapkan hatiku ala dinika, atas agamamu, wa ala ta'atik, dan atas ketaatan kepadamu. Rasul mengajarkan seperti itu agar hati kita kuat dalam menghadapi kehidupan. Karena hidup ini bukan mainan, tetapi hidup ini adalah perjuangan yang harus kita perjuangkan. Bagaimana kita bahagia, selamat di dunia sampai di akhirat. Sampai-sampai Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, apa yang beliau sampaikan? As-salah, 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 an-nisa ummati. Solat, dirikan solat, dirikan solat. An-nisa, wanita ummati. Kita dipanggil terus oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Saking cintanya Rasulullah SAW, selalu kita umatnya dipanggil oleh beliau. Maka bagi orang-orang yang cinta kepada Allah, tentunya dia akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu berzikir, wa yansurukallahu nasrun azizah, akan diberikan pertolongan, akan diberikan kemenangan. Masalah apapun, baik masalah diri, masalah keluarga, masalah rumah tangga, bahkan masalah negara sekalipun, apabila umat Islam semuanya istighosah, semuanya memohon pertolongan Allah, pasti Allah akan menolong selama orang-orang yang beriman selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting majlis zikir, maka penting bagi orang-orang yang senantiasa hatinya hidup. Maka fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang hatinya hidup, orang-orang yang hatinya marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman, jamaah zuhur yang saya hormati. Tentunya kita selaku orang yang beriman, jangan berhenti sebelum terbukti. Jangan balas sebelum terbalas, dan jangan putus asa sebelum terasa. Luruskan saf, rapatkan barisan. Kita harus terus saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Seandainya orang-orang yang beriman mau tolong-menolong dalam kebaikan, mau saling mengingatkan, saya yakin urusan apapun pasti akan mudah. Karena tadi saya juga sudah mengatakan, kunci sukses yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah, yasiru wala tu'asiru, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Apabila kita membantu orang lain, pasti Allah juga akan membantu kita. Dan apabila kita ingin diperhatikan oleh Allah, tentunya kita juga harus memperhatikan apa yang diinginkan Allah kepada kita. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan dengan ceramah singkat pada siang hari ini menambah keyakinan kita kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan tentunya bagaimana kita kembali kepada Allah. Jangan sampai tidak membawa iman. Yakhruju minad dunya bil khairi iman. Jangan sampai kita kembali kepada Allah tidak membawa iman. Apa syaratnya? Tentunya selalu membaca afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah, tiada Tuhan yang wajib diminta pertolongan, tiada Tuhan yang harus kita benar-benar kepadanya
yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fafiru ilallah, bersegeralah beralih kepada Allah. Jangan sampai Allah murka. Allah akan membenci kepada orang-orang yang hidupnya hanya mencari dunia saja. Allah sangat membenci kepada orang yang hidupnya hanya mencari jabatan, harta titipan, jabatan titipan. Semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan kita yakin amal yang kita kerjakan nanti akan kita peroleh, kita petik hasilnya di yaumil akhir. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itulah sekali lagi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap kita menjaga ukhuwah, menjaga kebersamaan, menjaga saling bisa mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya hidup, tapi kita harus terus berdakwah dengan bil marhamah, dengan penuh kasih dan sayang. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.